Shalom, selamat pagi sahabat Perekat dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam perenungan singkat Perekat Gepil Via Dolorosa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini Tuhan, kami jemaat-Mu menyatukan hati mengucap syukur kepadamu Bapa, atas segala perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi kami dan memberikan kami hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Sahabat Perekat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini diambil dari Hosea 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka dari tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkatku dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil pada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Perekat yang dikasihi Tuhan, tema dari pembacaan Alkitab pada pagi ini yaitu kasih Tuhan tiada berkesudahan. Manusia yang hanya berasal dari debu tak mungkin mampu memahami, menyelami, dan mengerti pikiran Tuhan yang maha besar dan tak terukur itu. Menurut pemikiran manusia, karena Tuhan adalah pribadi yang maha kudus, tentunya mereka yang bersalah, berbuat dosa dan menyeleweng dari jalan-jalannya pasti segera dibinasakannya. Namun pikiran manusia bukanlah pikiran Tuhan. Tertulis dalam Hosea ayatnya yang ke-9, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tak semudah cara manusia berpikir bahwa Tuhan akan membinasakan umat yang menyimpang dari jalan-jalannya, akan tetapi Tuhan itu panjang sabar dan senantiasa memberi kesempatan pada manusia untuk kembali bertobat. Memang Tuhan sangat sedih dan menyesal jika umat yang dipilih dan dikasihannya itu semakin dipanggil semakin menjauh dari hadapannya. Sudah sangat jelas bahwa bangsa Israel kala itu
adalah bangsa yang degil dan tegar tengkuk. Namun kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dalam kekecewaannya Tuhan berkata dalam Hosea 11 ayat yang ketiga sampai yang keempat, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tangan. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Pengalaman bangsa Israel ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Mari kita belajar untuk menghargai betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Mengertilah bahwa apabila persoalan atau kesesakan datang menimpa hidup kita, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan ingin melalui proses hidup ini kita dapat kembali mengingat kasih dan kebaikannya. Mungkin selama ini kita telah melangkah jauh dari hadapannya, dan melalui masalah dan penderitaan yang kita alami ini, tali kasih Tuhan ingin menarik dan mengait hati kita untuk kembali bersimpu di hadapan kakinya untuk menerima kembali pemulihan dari Tuhan. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, kasih tidak selamanya memanjakan, tetapi ada kalanya mendidik dan mendisiplinkan. Kasih yang tegas harus Tuhan lakukan agar kita tidak tersesat jauh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami telah mendengar sebagian kecil dari firman-Mu. Biarkanlah firman ini tertanam di dalam setiap hati, dan firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Bimbinglah kami seterusnya Tuhan, dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan, supaya kami terhindar dari dosa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat Tuhan selalu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.